Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang sedang menyaksikan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya Mantunda Kali Margareta dan buat teman saya yang di belakang layar, Dwi Sri Hardianti dan Arinda Najwa Salsendra akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pasar uang dan pasar modal yang berjudul Analisis dan Edukasi Pasar Modal, Strategi Investasi Saham untuk Indonesia. Pada era digital saat ini, investasi semakin mudah diakses oleh masyarakat, terutama Gen Z. Berbagai aplikasi investasi memungkinkan seseorang membeli saham hanya dengan modal yang relatif kecil. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan tantangan karena masih banyak investor pemula yang berinvestasi tanpa mengetahui apa sih sebenarnya investasi itu. Oleh karena itu, melalui video ini kami akan menjelaskan mengenai pasar modal, investasi saham, strategi investasi yang cocok bagi Gen Z, serta tips agar terhindar dari kesalahan dalam berinvestasi. Selamat menonton! Jadi, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pasar modal itu. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, seperti obligasi dan juga saham. Di Indonesia, aktivitas perdagangan saham ini diselenggarakan oleh BI atau Bursa Efek Indonesia. Pasar modal itu memiliki 4 fungsi penting. Yang pertama ada sumber pendanaan, sarana investasi, membantu pertumbuhan ekonomi nasional, serta meningkatkan distribusi. Nah, salah satu instrumen yang paling populer di pasar modal adalah saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Jadi, ketika kita membeli saham, berarti kita memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Keuntungan investasi saham dapat diperoleh melalui pertama capital gain, yaitu keuntungan dari kenaikan harga saham. Dan yang kedua ada dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Namun, saham juga memiliki risiko karena harga saham dapat naik maupun turun sesuai dengan kondisi di pasar. Selanjutnya, investasi saham dalam pasar modal yang hari ini kita bahas, target utamanya itu adalah Gen Z. Gen Z ini merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 dan dikenal sebagai generasi digital. Kemudahan akses internet membuat Gen Z ini lebih cepat memperoleh informasi mengenai investasi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa investasi saham ini menjadi menarik bagi Gen Z. Yang pertama itu, akses investasi semakin mudah melalui smartphone. Seperti yang kita tahu, hampir semua Gen Z sekarang sudah memiliki smartphone, jadi lebih mudah untuk mengakses informasi. Yang kedua, modal awal investasi relatif terjangkau. Ini ketiga, banyak konten edukasi investasi yang tersedia di media sosial. Dan yang terakhir, meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan sejak usia muda. Berdasarkan berbagai survei literasi keuangan, minat investasi generasi muda terus mengalami peningkatan karena mereka mulai menyadari pentingnya membangun aset sejak dini. Namun, di sisi lain, masih banyak investor muda yang melakukan investasi hanya karena mengikuti tren, rekomendasi influencer, atau fenomena FOMO atau Fear of Missing Out, tanpa memahami terlebih dahulu kondisi perusahaan yang sebenarnya. Fenomena ini itu menunjukkan bahwa minat investasi yang tinggi harus diimbangi juga dengan literasi keuangan yang memadai. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya edukasi investasi yang benar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan analisis strategi investasi saham untuk Gen Z. Nah, ini tuh ada 3. Yang pertama itu investasi jangka panjang. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Dan terakhir, dollar cost averaging. Jadi kita akan bahas dari yang pertama, yaitu investasi jangka panjang. Investor membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental baik dan menyimpannya selama bertahun-tahun. Keuntungan strategi ini itu adalah risiko fluktuasi jangka pendek menjadi lebih kecil dan berpotensi keuntungan jangka panjang menjadi lebih besar. Contohnya itu kayak berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kinerja stabil dan juga prospek bisnis yang baik. Dan yang kedua ada diversifikasi portofolio. Misalnya itu kayak yang pertama 40% pada saham sektor perbankan, 30% lagi pada saham sektor konsumsi, dan 30% lagi pada saham sektor teknologi.
Dengan diversifikasi, risiko kerugian dapat diminimalkan apabila salah satu saham mengalami penurunan harga. Dan yang terakhir, kita akan membahas dollar cost averaging atau investasi rutin. Investasi membeli saham secara berkala, misalnya setiap bulan dengan jumlah dana yang sama. Keuntungan metode ini itu, investor tidak perlu menebak kapan harga saham berada pada titik terendah. Strategi ini sangat cocok untuk mahasiswa dan juga pekerja muda yang memiliki penghasilan tetap selama sebulan. Selanjutnya, kita akan membahas simulasi investasi sederhana. Sebagai mahasiswa, kita pasti sering berpikir bahwa investasi saham hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki modal yang besar. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Misalnya, kita bisa menyisihkan uang sebesar 300.000 dari uang saku atau hasil penghasilan kita. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, kalau dilakukan secara rutin dan diinvestasikan ke saham perusahaan yang bagus selama 5 tahun, hasilnya bisa cukup menarik. Selain berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen, kita juga jadi belajar bagaimana cara mengatur keuangan sejak dini. Jadi, tidak perlu lagi untuk menunggu punya modal besar untuk. Selanjutnya, kita akan membahas apa aja sih kesalahan yang sering dilakukan oleh investor Gen Z. Sebagai investor pemula, ada juga beberapa kesalahan yang sering terjadi. Misalnya, membeli saham hanya karena ikut teman, langsung percaya rekomendasi influencer tanpa mencari tahu terlebih dahulu, atau panik ketika harga saham sedang turun. Padahal, pergerakan harga saham naik dan turun itu hal yang normal. Karena itu, penting untuk selalu belajar dan melakukan riset sebelum mengambil keputusan investasi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara memilih saham yang baik. Kalau ingin memilih saham yang bagus, jangan hanya melihat saham yang sedang viral saja. Coba perhatikan kondisi keuangan perusahaan, apakah labanya terus bertumbuh, dan bagaimana reputasi manajemennya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kita bisa mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak hanya berdasarkan tren atau spekulasi. Berikut beberapa tips untuk menghindari investasi bodong. Selain belajar tentang saham, kita juga harus berhati-hati terhadap investasi bodong. Biasanya, investasi seperti ini menawarkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang singkat, mengaku tanpa risiko, dan seringkali tidak memiliki izin resmi. Sebelum berinvestasi, pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK atau pihak yang berwenang. Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja risikonya dan bagaimana cara mengatasi risiko investasi saham. Investasi saham memang bisa memberikan keuntungan yang menarik, tetapi tetap ada risikonya. Harga saham bisa turun, kondisi ekonomi bisa berubah, atau kita bisa salah memilih saham. Namun, risiko tersebut bisa dikurangi dengan terus meningkatkan pengetahuan tentang investasi, melakukan riset sebelum beli saham, dan menyebarkan investasi ke beberapa saham atau instrumen yang berbeda. Dengan begitu, investasi bisa menjadi lebih aman dan juga terencana. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai tugas dan materi kami. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.